Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mengawali pembelajaran pada hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Selanjutnya, materi pada hari ini yaitu materi tentang berbudaya atau membudayakan amar ma'ruf nahi munkar. Apa sih amar ma'ruf nahi munkar itu? Baik, amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf adalah kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan disukai Allah, baik perkataan maupun perbuatan lahir dan batin, mencakup aspek keyakinan, ibadah, sistem ajaran, maupun akhlak. Jadi dapat dikatakan amar ma'ruf adalah dakwah untuk mengajarkan, mengerjakan dan mewujudkannya, beserta memberikan daya tarik dan menyiapkan jalan ke arah pelaksanaannya dengan mengokohkan tiang yang sehingga menjadikan ma'ruf tersebut ciri khas yang melekat dalam kehidupannya. Sedangkan mungkar adalah kata benda dari segala yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan. Jadi dapat diketahui nahi mungkar adalah suatu larangan untuk melaksanakan dan mewujudkan kemungkaran tersebut, disertai upaya menghalangi dan menjauhkannya serta memutuskan jalan darinya sehingga terputus dari akar kehidupan yang dilaluinya. Itulah pengertian dari amar ma'ruf nahi munkar. Yang kemudian, perintah untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar terdapat dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. An hadzafa'at yauma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waladhi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushrikanna Allahu ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Yang artinya, dari Huzaifah bin Al-Yaman dari Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, hendak engkau melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan jika tidak Allah hampir mengirim azabnya. Kemudian engkau berdoa seraya tetapi tidak dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Kemudian yang selanjutnya ada dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri min sujuri min tab'atu la yanqusu dalika min wujuhihim ju'an wa man da'a ila dalalah kana alaihi minal ismi mislu asami man taba'ahu la yanqul zilka min asamihim syai'a. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengajak kepada kebenaran, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun, dan siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapat dosa seperti dosa orang yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang selanjutnya, hukum amar ma'ruf nahi munkar. Hukum amar ma'ruf nahi munkar adalah suatu hal yang wajib sesuai alasan-alasan. Satu,
perintah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, baik perintah tersebut disebutkan secara tegas dan jelas maupun disebutkan secara substansi dan urgensinya. Walal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Juga dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaklah merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, dan jika tidak mampu dengan hatinya, dan yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Yang kemudian yang kedua, karena Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir, dan begitu juga risalahnya, maka umat Islam diperintahkan untuk menyampaikan risalah tersebut kepada generasi berikutnya. Dan yang ketiga, berangkat dari konsep saling tolong-menolong dan menjaga satu sama lain, maka dalam konteks ini, amar ma'ruf dan nahi mungkar wajib dilaksanakan sebagai suatu upaya saling tolong-menolong. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tolonglah saudaramu baik dalam keadaan menzalimi atau terzalimi. Dikatakan, bagaimana menolongnya saat ini menzalimi? Rasulullah SAW menjawab, dengan cara melarangnya dari berbuat zalim. Itu termasuk menolongnya. Muttafaqun alaih. Yang selanjutnya, keutamaan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang pertama itu keutamanya yaitu selamat dari azab Allah dan memperoleh ridho dan surganya. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran, فَلَمَّا نَسُوا مَن ذُكِرَ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعِزٍ مِّمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Yang artinya, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Dan yang kedua, keutamanya yaitu penjagaan bumi agar tidak berubah menjadi sarang kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 116 sampai 117 yang berbunyi, "Falaula kana minal quruni min qablikum awlum bakiyatan yanhauna 'anil fasad fil ardi illa al-qalila mimman anjayna minhum wattaba'al ladina zalamu ma atubu fi wa kanu mujrimin wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi'adlin wa ahluha muslihun." Yang artinya, maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang punya keutamaan yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali kebahagiaan kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri yang zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian Rasulullah juga bersabda, yang ketiga, keutamaan ketiga yaitu sebagai alasan bagi orang-orang yang menentang bahwa keterangan telah sampai kepada mereka, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 19 yang berbunyi, "Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum alla khairatin mir rasulih an taqulu ma ja'ana min basharin wala nadhirin qad ja'akum basharin wa nadhirun wallahu ala kulli syai'in qadir." Yang artinya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan keutamaan yang keempat yaitu untuk menyadarkan orang-orang yang lalai dan cambuk bagi orang-orang yang terlena. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 164 yang berbunyi, "Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qaumallahu muhlikuhum
aw mu'adzibuhum 'adzaban syadidan qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun, yang artinya, dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan melepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Kemudian yang selanjutnya yaitu keutamaan yang kelima adalah bukti ukhuwah Islamiyah dan ta'awun sesama muslim. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu awliyaka sayyurafakum saraylafakumullahu innallaha azizun hakim, yang artinya, dan orang-orang yang beriman laki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 71. Dan yang selanjutnya yaitu bahaya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, azab yang menyeluruh. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dengan sanadnya dari Zainab binti Jahsy bahwa ia bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang yang saleh? Rasulullah SAW menjawab, iya, apabila kemaksiatan telah merajalela. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika orang-orang melihat orang yang berbuat zalim lalu tidak mencegahnya, maka hampir saja menimpakan siksa secara menyeluruh kepada mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan bahaya yang kedua yaitu tidak dikabulkannya doa orang-orang yang soleh. Kemudian bahaya yang ketiga yaitu berhak mendapatkan laknat. Abu Daud meriwayatkan dalam kitab sunannya dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pertama, kerusakan yang terjadi pada Bani Israel, yaitu seseorang jika bertemu kawannya sedang berbuat kejahatan ditegur, wahai fulan, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan perbuatan yang kamu lakukan, karena perbuatan itu tidak halal bagimu. Kemudian pada esok harinya bertemu lagi sedang berbuat itu juga, tetapi ia tidak menegurnya, bahkan ia telah menjadi teman makan, minum, dan duduknya. Maka ketika demikian keadaan mereka, Allah menutup hati masing-masing. Sebagaimana firman Allah, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam, sampai firman Allah, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian Nabi SAW bersabda, tidak, sekali-kali jangan seperti mereka. Demi Allah, kamu harus menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan mencegah orang yang berbuat zalim. Kamu harus membalikannya ke jalan hak, dan kamu batasi di dalam hak itu. Atau kalau tidak, Allah akan menutup hatimu kemudian melaknat kamu sebagaimana melaknat mereka. Dan bahaya yang keempat yaitu timbulnya perpecahan. Dan bahaya yang kelima yaitu pemusnahan mental. Selanjutnya, metode pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, mengajak kepada kebaikan dengan cara hikmah, memberi pelajaran yang baik dan melarang dengan cara yang baik sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 tadi. Dan yang kedua yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, dan jika tidak mampu dengan hatinya, dan yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang selanjutnya yaitu 5 syarat dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Menurut Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, syarat tersebut sebagai berikut. Ada 5, yaitu yang pertama berilmu, yang kedua ikhlas lillahi ta'ala, dan yang ketiga menggunakan metode yang baik, dan yang keempat sabar dan tenang, dan yang kelima atau terakhir melakukan hal-hal yang diperintahkan atau perbuatan harus sesuai dengan ucapan. Jadi itulah tadi materi tentang membudayakan amar ma'ruf nahi munkar. Semoga kita dalam menjalani kehidupan ini bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran hal ini, alangkah baiknya kita menutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.